Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semoga saja puasanya juga lancar ya. Untuk menemani ngabuburit kalian, di sini Mimin akan mencoba untuk menemani dengan sebuah cerita film horor terbaru dari Indonesia yang berjudul Si Jin, rilisan tahun 2023. Mungkin kebanyakan dari kalian sudah tahu kalau film ini diadaptasi dari film Turki yang berjudul sama, yaitu Si Jin, yang dulu pernah rilis di tahun 2014. Dan mungkin juga ceritanya tidak akan jauh berbeda dengan Si Jin yang ada di Turki. Hanya saja ini versi Indonesianya. Seseru apa dan seserem apa? Yuk guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Cerita dimulai dari kutipan Al-Quran yang berbunyi, "Sekali-sekali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam Si Jin." Surat Al-Mutaffifin ayat ke-7. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan kalau Si Jin adalah sesuatu yang sangat menakutkan, penjara abadi yang ajabnya menyakitkan, dan tempatnya berada di perut bumi lapis ke-7. Ada juga pendapat lain yang menyebut Si Jin sudah sangat mendekati neraka. Di awal cerita kita diperkenalkan kepada dua adik kakak, yaitu Irma dan adiknya Wulan. Mereka berdua mendatangi rumah seorang dukun sakti yang bernama Iksan. Aura-aura musyrik sudah sangat terlihat jelas di dalam ruangan itu. Lalu ritual pembukaan dilakukan. Si dukun menanyakan apa tujuan mereka datang ke sini. Tujuan Irma datang untuk meminta petunjuk tentang seorang laki-laki, apakah laki-laki itu bisa dia nikahi atau tidak. Dan ketika Irma menyebutkan laki-laki yang dimaksud akhirnya diketahui Galang, cukup membuat Wulan terkejut. Karena Galang sendiri adalah sepupu mereka, anak dari Teti, kakak ibu mereka. Enaknya saja tidak bisa melihat, tidak tahu apa yang akan. Setelah si dukun membacakan mantra-mantra dan menaburkan kemenyan, si dukun mengarahkan Irma kepada Wulan. Lalu diceritakan Wulan langsung bertingkah aneh. Perjalanan Galang dijodohkan dengan perjodohan tersebut, dan dengan berat hati Galang keras bagi Irma untuk menjauhi Galang. Karena jika tidak, maka Galang akan menjadi sumber kematian bagi Irma sendiri. 12 tahun kemudian, Ibu Parah bersama kedua putrinya Irma dan Wulan mendatangi rumah kediaman keluarga Wak Teti. Parha dan Teti adalah kakak beradik. Teti sebagai kakak mempunyai anak laki-laki, yaitu Galang. Diketahui kalau Galang laki-laki yang diinginkan Irma ternyata dia sudah menikah dengan Nisa. Bahkan mereka sudah mempunyai anak bernama Sophia, yang kini dia sudah beranjak dewasa. Tapi sayang Sophia terlahir sudah dalam keadaan tidak bisa melihat. Pada hari itu Sophia merayakan ulang tahun, dan mereka datang untuk merayakan itu. Selain daripada itu, diketahui kalau Wateti sedang sakit. Sakitnya Teti sebenarnya sudah cukup lama. Berbagai pengobatan sudah dilakukan, namun Teti tak kunjung sembuh. Sebagian orang-orang menganggap kalau sakitnya Wateti karena guna-guna. Bahasa tubuh Irma yang masih berharap kepada Galang tidak bisa ditutupi. Ada rasa cemburu Nisa ketika dia melihat perlakuan Irma kepada Galang. Perlakuan berlebihan yang tidak pantas sebagai saudara. Dalam sebuah kesempatan, Irma diam-diam mengajak Galang berbicara. Ada beberapa syarat yang harus Nisa. Dari pembicaraan mereka, akhirnya diketahui antara Irma dan Galang ternyata sama saja. Galang telah meninduri Irma hingga Irma pun hamil. Dan sekarang Irma meminta pertanggungjawaban Galang atas bayi yang ada dalam kandungannya. Tapi Galang tidak percaya kalau Irma hamil dan menolak untuk bertanggung jawab. Malah dia meminta kepada Irma untuk jangan mengganggu keluarganya lagi. Tentu saja pernyataan tersebut membuat Irma sakit hati. Irma merasa dibuang. Galang hanya mau enak-enaknya saja. Bahkan hampir saja kekerasan terjadi. Untung Sophia datang. Sophia yang tidak bisa melihat tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh ayahnya kepada Irma. Diceritakan sebelumnya mereka sebenarnya sudah berpacaran selama 3 tahun. Namun di tengah perjalanan, Galang dijodohkan dengan Nisa oleh ibunya.
Galang tidak bisa menolak perjodohan tersebut dan dengan berat hati Galang tega memilih untuk meninggalkan Irma. Walaupun sebenarnya Galang sendiri sangat mencintai Irma daripada Nisa. Irma tidak berhenti. Dia mendatangi Galang kembali ke lapak di mana Galang jualan daging potong di pasar itu. Mendesak Galang untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab, saya beneran hamil. Irma, Tanggung jawab. Sempat terjadi dorongan hingga Irma terjatuh. Dan insiden tersebut malah membuat masalah baru karena Irma mengalami pendarahan hebat. Melihat kondisi Irma yang berlumuran darah membuat Galang panik. Lalu membawa Irma ke rumah sakit. Naas, dari hasil pemeriksaan dokter dinyatakan kalau Irma mengalami. Entah apa yang ada dalam pikiran Galang setelah mendengar kabar tersebut, antara dia merasa tenang karena sudah tidak perlu bertanggung jawab lagi, atau dia merasa bersalah. Galang datang hanya memberikan uang untuk biaya rumah sakit Irma. Dan dia berkata untuk semuanya harus selesai di sini. Dan meminta kepada Irma untuk jangan mengganggu karena dia sudah berkeluarga. Maksud kamu itu apa? Kamu yang bilang bukan cinta. Kamu yang bohong sama saya. Siapapun wanita yang ada di posisi Irma pasti akan merasakan sakit hati luar biasa. Jangankan Irma, Mimin sendiri sebagai cowok merasakan apa yang dirasakan oleh Irma. Berawal dari sinilah sakit hati mendalam yang dirasakan Irma. Merasa dicampakkan dan dibuang begitu saja. Dalam perjalanan pulang, Galang sempat bertemu dengan seorang ustadz. Ustadz Zakir memberikan hadiah ulang tahun untuk Sophia berupa mukena. Pak Ustadz berkata, karena Sophia sudah balik, sudah waktunya bagi Sophia untuk menjalankan kewajibannya, yaitu melakukan ibadah sholat. Tidak bisa dipungkiri, sesakit hati apapun Irma kepada Galang, tapi dia masih berharap dan ingin hidup bersama Galang. Sampai pada akhirnya Irma kembali kepada si dukun itu lagi. Dari pertemuan itu intinya adalah Irma sudah benar-benar dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri. Dia ingin Galang kembali untuk dirinya dan dia ingin menjadi satu-satunya wanita yang Galang cintai. Dengan cara apapun akan Irma lakukan asal Irma bisa mendapatkan apa yang dia inginkan walaupun dengan jalan kemusyrikan. Iksan bisa saja membantu Irma, tapi ada beberapa hal yang harus Irma ketahui. Di sini Iksan akan memanggil Jin Anjar, salah satu jin jahat yang membenci umat muslim. Si dukun akan meminta kepada Jin Anjar untuk merasuki Nisa. Lalu dalam waktu 5 malam, Jin Anjar akan memusnahkan Nisa bersama orang-orang yang sedarah dengan Nisa. Mengetahui hal itu, Irma meminta untuk mencari cara lain karena cara itu terlalu kejam, apalagi jika harus mengorbankan anaknya Galang, yaitu Sophia yang tidak tahu apa-apa. Iksan lalu balik bertanya kepada Irma, apakah mereka peduli soal Irma yang keguguran? Tentu saja perkataan tersebut menggoyahkan dan mempengaruhi Irma. Hingga akhirnya Irma pun mengiyakan jika memang itu harus terjadi nanti. Untuk melakukan ritual tersebut, ada beberapa syarat yang harus dilakukan, yaitu Irma harus mengambil sesuatu dari tubuh Nisa, rambut, kuku, ataupun darahnya. Dan terakhir, Irma harus membawa foto Nisa. Singkat cerita, di keesokan harinya, Irma pun datang ke rumah Galang di saat Galang sedang tidak ada di rumah. Dia beralasan kepada Nisa hanya untuk sekedar mampir saja, karena kebetulan sedang ada urusan di dekat daerah sini. Irma lalu meminta izin untuk numpang ke kamar mandi. Inilah kesempatan bagi Irma untuk mencari sesuatu yang ada pada tubuh Nisa. Selain mendapatkan rambut yang terselip di sisir, Irma juga melihat ada bekas pembalut di tempat sampah. Irma pikir itu adalah pembalut bekas Nisa. Dia pun lalu membawanya. Setelah mendapatkan apa yang dia cari, Irma langsung berpamitan. Irma lalu memberikan apa yang dibutuhkan si dukun. Dari beberapa syarat yang dibawa Irma, si dukun memilih darah Nisa. Karena dengan darahnya Nisa akan lebih ampuh.
Dalam ritual yang dilakukan Iksan, memang begitu terasa kekuatan dari jin Anjar. Ruangan itu seketika berguncang hebat ketika Iksan memanggil jin Anjar. Iksan berkata, setelah 5 malam berlalu, seluruh keinginan Irma akan tercapai dan teror itu akan dimulai pada malam ini. Pada saat Nisa sedang melakukan sholat malam, keanehan mulai terjadi. Dia dikejutkan dengan tiba-tiba melihat ada kepala kerbau terjatuh. Dia berteriak histeris hingga membangunkan Galang yang sedang tertidur. Tapi pada kenyataannya di sana tidak ada Saya apa-apa. nggak bohong, ada kepala. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Di besok pagi ketika Nisa sedang membereskan baju, ada sesuatu yang terjatuh ke bawah ranjang kasur, seperti sebuah petunjuk untuk Irma melihat ke bawah ranjang. Dan di sana Irma melihat ada bonekanya Sophia. Nisa lalu mengambil bonekanya. Terdengar seperti suara bisikan dan bisikan itu mempengaruhi pikiran Nisa. Lalu tiba-tiba Nisa bertingkah aneh seperti orang kerasukan. Dari beberapa gangguan yang terjadi, Nisa masih bisa selamat. Dan di malam yang kedua, anehnya gangguan itu tidak hanya terjadi kepada Nisa. Irma pun mengalami gangguan-gangguan aneh di rumah. Pintu kamar yang terbuka sendiri. Dia mengira itu Wulan, namun saat Irma melihat keluar, di sana tidak ada siapa-siapa. Irma masuk lalu mengunci pintu kamarnya. Dan terlihat dari belakang sudah ada sesosok yang sedang berdiri. Walaupun dia tidak melihat ke belakang, tapi Irma sadar kalau ada yang menarik selimutnya. Irma menyalakan lampu. Dengan penuh rasa takut dan hati deg-degan, dia memberanikan diri untuk melihat ke belakang. Dan ternyata itu Wulan. Masih penasaran apakah itu benar-benar Wulan atau bukan? Dan saat Irma membalikkan badannya, terlihat sesosok wajah yang sangat mengerikan. Tapi pada kenyataannya, itu hanyalah halusinasi Irma saja. Di lain sisi, Nisa mendapatkan teror goib kembali. Kali ini serangan dari dalam, di mana dia memutahkan banyak lintah di dalam tubuhnya. Tapi lagi-lagi Nisa masih bisa selamat dari serangan itu. Keanehan tidak hanya terjadi kepada Nisa. Wateti, ibu mertua Nisa yang sedang sakit, tiba-tiba dia bisa berjalan. Seperti ada yang menuntut Wateti untuk menuju ke dapur. Nisa yang melihat sempat terkejut. Wateti sudah berada di sana. Tak pernah dia duga Wateti menyiramkan sayur mendidih yang masih di atas kompor menyala. Dari tragedi itu, Wateti dinyatakan meninggal dunia. Kerabat dan para tetangga berdatangan untuk mendoakan dan menyolatkan jenazah Wateti. Assalamualaikum. Lagi-lagi keanehan terjadi kembali kepada Nisa. Setelah sholat jenazah selesai, Nisa kerasukan dan membuat kegaduhan. Keluar dari tubuh wanita ini. Untung saja ada Ustadz Syakir yang menyadarkan Nisa dari kerasukannya itu. Dari apa yang sudah terjadi kepada Nisa, sebelumnya Nisa juga sempat memberitahu Galang kalau ada yang aneh di rumah ini. Tapi pada waktu itu Galang tidak percaya. Setelah acara pemakaman selesai, pada malam hari di saat semua orang sedang tertidur, Galang terbangun dari tidurnya. Dia mendengar dari kamar seperti ada orang-orang yang sedang membacakan sebuah doa-doa. Tapi doa-doa itu terdengar aneh dan asing. Galang mencari sumber suara itu berasal. Dan di ruangan tengah, dia melihat ada beberapa wanita dengan menggunakan mukena, menggoyangkan badan seperti layaknya orang yang sedang tahlilan. Dan di tengah-tengah mereka ada jenazah yang tergeletak. Galang terpleset hingga terjatuh. Dan ketika dia terbangun, tiba-tiba Galang sudah berada di tengah-tengah mereka dengan menggunakan kain kapan. Tapi untung itu hanyalah sebuah mimpi buruk saja.
Galang tahu kalau apa yang dia alami semalam bukan hanya sekedar mimpi buruk, tapi itu adalah gangguan dari jin jahat. Galang lalu menemui Ustadz Syakir menceritakan semuanya kepada Ustadz. Ustadz Syakir menduga apa yang terjadi kepada keluarga Galang itu seperti sebuah serangan sihir yang dilakukan oleh seseorang untuk menghancurkan keluarga Galang. Ustadz berkata untuk Galang tidak perlu takut dan khawatir. Galang hanya perlu berdoa meminta perlindungan dari Allah. Dan Ustadz Syakir juga akan mencoba untuk membantu sebisa mungkin. Pada malam keempat, gangguan dari jin Anzar semakin meluas hingga kini gangguan itu terjadi juga kepada Parah ibunya Irma. Tiba-tiba Parah kerasukan, mengamuk, memecahkan piring-piring yang ada di dapur. Lalu dia memakan pecahan dari piring-piring itu. Tak lama kemudian, Irma bersama Wulan kembali pulang. Namun mereka melihat rumah sudah sangat berantakan. Betapa terkejutnya Irma dan Wulan ketika melihat ibu mereka sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Irma merasa ini sebuah kesalahan karena tidak sesuai kesepakatan ketika si dukun mengatakan kalau kematian hanya akan menimpa kepada Nisa bersama orang-orang yang sedarah dengan Nisa. Tapi pada kenyataannya yang tewas adalah Wateti bersama Parah yang sama sekali tidak ada hubungan darah dengan Nisa. Mulai ada rasa penyesalan dan merasa sangat berdosa atas apa yang sudah Irma lakukan. Irma akhirnya berterus terang kepada Wulan. Dari kematian Wateti hingga sekarang ibunya itu semua kesalahan Irma. Irma meminta bantuan kepada si dukun untuk menghancurkan Nisa. Tapi keadaannya sekarang malah berbalik, justru Nisa masih hidup. Mendengar itu, Wulan pun sangat marah besar dan sangat kecewa. Kalau serangan itu bisa menyerang Wateti dan ibu mereka, tidak menutup kemungkinan mereka berdua juga yang akan menjadi korban selanjutnya. Tapi Irma akan menghentikan semuanya. Dia berjanji kalau ini tidak akan terjadi kepada Wulan. Aku mati deh. Tete akan nebus semuanya. Kamu gak bakal kenapa-napa ya. Di lain sisi, kejiwaan Nisa pun kini sudah semakin parah. Tiba-tiba saja Nisa menjadi aneh. Seperti ada yang mengarahkan Nisa untuk melakukan bundir. Untung saja Galang datang di waktu yang tepat. Dia masih berhasil menyelamatkan Nisa. Walaupun keadaan Nisa kini seperti mayat hidup. Nisa hanya bisa terbaring dengan kedua matanya yang terus melotot. Ustadz Syakir meminta kepada Galang untuk nanti malam membawa Nisa ke aula belakang masjid. Nisa harus segera diruqyah. Pada malam kelima, dan ini adalah malam puncak terakhir, Irma berniat akan mendatangi Iksan, meminta kepada dia untuk menghentikan ini semuanya. Tapi sepertinya semua sudah terlambat. Tiba-tiba Wulan bertingkah aneh. Irma dikejutkan ketika melihat wajah Wulan berubah. Wulan yang kerasukan mulai menyerang Irma. Tapi di akhir justru jin yang merasuki Wulan malah mengarahkan dia untuk melakukan bundir. Naas Wulan pun akhirnya menjadi korban selanjutnya yang tewas. Untuk menebus semua kesalahan, pada malam itu juga Irma langsung menuju ke tempat Iksan. Sementara di lain sisi, Galang bersama Pak Ustadz dan dibantu beberapa santri menyiapkan untuk melakukan ruqyah kepada Nisa. Sesampainya Irma di sana, sayang Iksan sudah tidak ada di rumah. Yang ada tinggal seorang wanita tua yang biasa membantu Iksan. Irma meminta kepada dia untuk menghentikan kutukan ini. Namun dia berkata sudah terlambat. Jin yang sudah terpanggil tidak dapat dikendalikan. Yang menjadi pertanyaan Irma, kenapa jin itu malah menyerang kepada ibu dan Wulan. Semua kesalahan Irma sendiri. Irma mengambil bekas pembalut di rumah Nisa yang dia kira itu bekas Nisa. Padahal pembalut itu adalah bekas darah Sophia yang baru balik. Ruqyah kepada Nisa pun sudah mulai dilakukan. Ketika Ustadz Syakir menyiramkan air doa, seketika jin yang ada di dalam tubuh Nisa langsung bereaksi. Sementara Irma memaksa menerobos masuk mencari Iksan.
Seakan semuanya sudah berakhir dan tidak tahu lagi apa yang harus Irma lakukan. Jin jahat mulai menunjukkan kekuatannya di hadapan mereka. Tubuh Nisa yang terikat di kursi tiba-tiba bisa melayang dengan sendirinya. Sementara Irma pun kini mulai mendapati serangan itu. Ada yang mengarahkan Irma untuk melakukan bundir. Senjata terakhir untuk mengalahkan jin jahat adalah dengan menggunakan sebuah tongkat sakti. Dan ketika Ustadz Syakir memukulkan tongkat itu, semua orang di sana terhempas. Kengerian terjadi kepada Irma. Semua tubuh Irma melintir hingga akhirnya Irma pun tewas secara mengenaskan. Jin itu masih berada di dalam tubuh Nisa dan menyerang Galang. Ustadz Syakir kembali memukul Nisa dengan tongkat hingga akhirnya Nisa terkapar tak sadarkan diri. Sesungguhnya pusat dari kekuatan jahat itu ada pada tubuh Sophia. Dan faktanya memang benar darah yang dibawa Irma untuk diserahkan kepada si dukun adalah darahnya Sophia. Jin Anjar ada pada tubuh Sophia dan dia yang memerintahkan jin lainnya untuk merasuki orang yang akan menjadi korbannya. Terakhir Galang yang menjadi sasaran jin Anjar. Ustadz Syakir tidak tinggal diam, dia membacakan doa-doa kembali dan melemparkan tasbih itu kepada Sophia. Satu keluarga ditemukan dalam keadaan mengenaskan di masjid daerah Pandeglang. Sang suami ditemukan meninggal dunia, sementara istri dan anaknya tidak sadarkan diri. Polisi juga menemukan kedua sepupu dari pihak suami tewas mengenaskan. Istri yang ditemukan dalam kondisi kritis, namun kini memiliki kondisi yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Sementara anak perempuannya yaitu Sophia pulih sepenuhnya. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Terus terang cerita dalam film ini sebenarnya sama dengan cerita di film Sicin Turki. Satu pesan yang bisa Mimin sampaikan adalah tolong kepada kaum perempuan untuk membuang sampah dalam keadaan sudah dicuci bersih. Bukan mitos tapi ini fakta. Jangan sampai kejadian ini terjadi di kehidupan nyata. Oke guys, jadi begitulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang menceritakan bisa menemani dan menghibur kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.